Allah Ta'ala. Kalau beliau menghujamkan sinarnya, sinar pemahamannya, cahaya kelapangannya, maka saudara kita luas. Saudara luas tuh ngalamin apapun dalam hidup tuh tenang gitu. Jadi yang bikin tenang tuh bukan kita menenang-nenangkan diri, itu tenang dari dalam. Ya, orang bisa melihat, kasihan ya gitu ya. Uh, eh, Orang luar melihat kita dikelilingi api. Kayaknya hidupnya kasihan. Wah, konflik orang luar. Ya, secara logika, secara fenomena, kita tengah dikelilingi api. Tapi sahabat-sahabat, Tuhan ya Allah Ta'ala yang pemilik semua dan pencipta semua. Allah yang sama yang berfirman kepada api yang mengelilingi Ibrahim alaihissalam dan berkata, wahai api, dinginlah. Tidak menyentuh sedikit pun, tidak membakar sedikit pun pori-pori ujung rambut dari Ibrahim alaihissalam. Ajaib, ajaib. Allah yang sama yang kita sujudi tiap hari itu ya, yang kita berdoa tuh minta kepadanya, itu Allah yang sama yang melakukan keajaiban sama Ibrahim alaihissalam. Dan dia maha kuasa. Orang lihat kita dikelilingi api ujian, kasihan ya dia begini begitu. Ya. Tapi buat kita kok nggak biasa aja, nggak kebakar tuh. Orang logikanya ya kalau dikelilingi api, mati dong. Tapi Ibrahim alaihissalam hidup. Banyak itu dalam kisah nabi-nabi, kisah Nabi Jirjis, mati berkali-kali, dihidupkan lagi. Jadi apa arti kematian kalau begitu? Siapa yang mau megang? Sementara waham manusia, kan waham ya, waham itu sesuatu persepsi, keyakinan, kehidupan yang mencengkram sedemikian rupa karena kita diajarin itu hal yang paling susah keluar dalam suluk dari waham masing-masing. Waham bahwa aku tuh udah begini, waham bahwa yang namanya hidup baik itu seperti ini, yang namanya hidup sukses itu seperti ini. Waham susah keluar dari situ kecuali Allah yang cabut. Sehingga banyak orang hidup dalam sebuah ilusi kebahagiaan, ilusi kesalehan, ilusi dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Nanti terkait dengan kontemplasi hari ini tentang kisah Adam alaihissalam, sahabat-sahabat, di dalam kitab Fusus Hikam, ketika ini kan kitabnya Rasulullah SAW yang diberikan ke Ibnu Arabi. Ya. Jadi sebenarnya bukan tulisan, bukan karya Ibnu Arabi. Tapi dalam membukanya adalah tentang pengenalan. Nah, kita nggak akan bisa bahkan menyentuh ilmu ini kalau Allah tidak izinkan. Jadi mari kita sama-sama membaca basmalah dan bersolawat. Semoga Allah Ta'ala membukakan pemahaman dan ilmunya yang merupakan ilmu yang menjadi cahaya yang bisa menggenggam kita dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, sahabat-sahabat, selamat berkumpul kembali. Alhamdulillah kita lanjut setelah jeda 2 minggu di kajian suluk online kita. Masih merenungi tentang perjalanan kisah Adam alaihissalam. Ya. Kali ini temanya tentang cermin. Karena Adam alaihissalam itu dicipta ya, dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku khazun mahfi. Ya, khazanah yang tersembunyi, dan aku cinta untuk dikenal. Jadi ada esensi dari pengenalan, makrifatnya itu yang harus menjadi ruh dari segala hal yang kita lakukan di muka bumi ini. Dan terus ya, karena pengenalan, bayangkan ya, bagaimana kita bisa mengenal Allah Ta'ala yang ilmunya itu, kata Rasulullah SAW, ya, ini manusia yang paling mengenal Allah, paling dekat. Kalau kita pengen tahu orang yang paling dekat, tanya sama teman dekatnya gitu ya. Dia tahu, dia bisa memberikan gambaran. Dan Rasulullah SAW itu paling cerdas dalam memberikan gambaran kepada kita yang nggak ngerti perumpamaannya itu seperti apa. Contoh ya, bagaimana akal kita menjangkau akalnya yang luas. Akal itu terkait ilmu, kan? Karena ilmu itu harus dipahami oleh akal. Ilmu kita dibanding ilmu Allah Ta'ala itu katanya bagaikan, kata Rasulullah SAW, kalau kita mencelupkan jari ke lautan, terus kita angkat lagi, air yang tersisa yang menempel di jari itu
Itulah ilmu kita. Paling setetes dan kurang sisanya gitu. Bandingkan ilmu kita dengan luasnya samudra. Itu gimana bandingannya? Nggak ada bandingannya. Setetes dibandingkan luasnya samudra. Udah gitu kita protes terhadap takdirnya kan. Dengan bermodal ilmu setetes ini, kita menuduh dia Ta'ala tidak adil. Dengan pemahaman yang cuma setetes tadi, kita berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Katanya Allah maha pengampun atau mengabulkan doa. Aku minta 10 juta aja kok nggak dikasih-kasih. Ilmu secuil. Berhadapan dengan dia, dengan ilmunya. Yang punya kebijakan berdasarkan ilmunya itu. Kenapa ditunda? Ya, pengabulan doanya. Buat kita yang ilmu secuil itu, apa susahnya sih buat Allah? Nah gitu kan, protes. Katanya kun fayakun bisa, tapi aku minta supaya disembuhkan aja. Ini udah berbulan-bulan nih sakit. Kan gitu. Nggak paham kita. Si ilmu setetes tadi ingin menuntut di hadapan ilmu yang seluas samudra. Gimana tuh? Itu kayak kita setidaknya gambarannya ya, mencoba menjelaskan kepada anak balita yang baru bisa ngomong tentang sebuah konsep yang tinggi. Datang ini ngangetin makanan, jadi saya liburan sana. Nah jadi coba bayangkan, kan begitu masalahnya. Kita kan menjalani takdir, ya takdir kehidupan nih badan nih dikasih sama dia. Semua desain kehidupan lahir dari sini, rezekinya 120 hari itu hadis 120 hari, 4 hal sudah ditetapkan, rezeki, ajal, ya kebahagiaan penderitaannya gitu kan. dan dan kita pontang-panting gitu menghadapinya, benar nggak? Dibikin sedih, dibikin aduh kok gini ya gitu, kok susah ya hidup, kok gini banyak gitunya. Makanya suluk adalah sebenarnya untuk expanding our akal, jalan pertaubatan itu ya otomatis begitu orang tersucikan dengan tazkiyatun nafs, cermin hati dipoles, istighfar, 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 itu otomatis cahaya datang. Cahaya itu akan menghidupkan akal. Pohon di dalam diri yang namanya pohon akal yang disebutkan dalam surat An-Nur itu sebagai pohon zaitun. Semakin seseorang itu mengenal Allah, semakin ridho dengan ketetapannya. Itu orang cerdas. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan tanda orang cerdas, orang yang benar-benar cerdas ya, nggak tidak ada hubungannya dengan gelar PhD berendeng atau scientist dan lain sebagainya. It's good gitu, tapi kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan dalam menghadapi kehidupan. Orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang bersiap untuk akhiratnya. Gitu. Gitu. Jadi banyak hal dalam kehidupan tuh Rasulullah SAW memberikan panduan ya. Iya ya, kita mikirin akhirat jarang tuh. Dunia terus yang dipikirin. Ya, dari satu goal ke goal yang lain. Dulu goalnya pengen dapat rumah. Sekarang dapat rumah pengen digedein. Pengen dapat rumah kedua. Terus-terusan. Manusia dalam rat race of the world gitu ya. Kayak lingkaran. Terus aja. Kayak berlari tapi nggak kemana-mana. Dia lari di treadmill gitu. Kayaknya udah lari kemana-mana tapi sebenarnya hidupnya gitu-gitu aja. Seperti kal an'am kalau dalam Al-Quran dikatakan. Seperti hewan ternak. Pagi mau berumput ya, memamah biak, pulang ya, terus paling ya bereproduksi, menghasilkan sesuatu, sama esensinya, cuma bedanya manusia tuh memamah biaknya naik mobil ya kan, pakai masuk kantor, gajian sama aja gitu. Semua duit gajian ditransfer gitu kan, bentuknya aja yang berbeda tapi sama memamah biak. Jadi berumput ke
ke ladang terus pulang lagi, tentang makanan yang dipenuhi, jasa dia, jasa dia. Yang dipikirin itu aja gitu. Masalah syahwat, masalah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, kendaraan mewah, ya gedung-gedung, itu aja yang dipikirin gitu. Atau nanti extended ya, diperpanjang kalau dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia perpanjang ke anaknya, sekolah anaknya, masa depan anaknya, semua gitu. Yang dipikirin itu aja terus. Sebenarnya karena anak tuh sebenarnya perpanjangan dari dia kan. Karena dia bagian, anak tuh bagian dari dirinya. So eventually ya tetap aja mikirin dirinya sendiri melalui anak-anaknya gitu kan. Melalui pekerjaannya, melalui bisnisnya yang merupakan extension, perpanjangan dari imajinasi siapa dirinya. Egosentris. Mikirin diri aja. And then kematian datang. Jadi sebenarnya kalau mengukur kita sudah bersiap untuk akhirat atau belum, uji aja dengan kematian. Kalau tiba-tiba dikatakan nanti malam, siap ya, dicabut nyawanya, siap nggak? Tuh hati yang akan menjawab. Kalau logika, oh, ya ya siap. Tapi hati kalau masih gemetar, masih, aduh anakku gimana? Itu berarti we cling on too much. Kita bersandar, salah sandaran kita. Orientasi hidup kita agak melenceng dari Shirathul Mustaqim. Karena Shirathul Mustaqim itu jalan kebersyukuran. Kan? Di situ nikmatnya pol. Shiratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Dan definisi nikmat adalah pengaturan Allah Ta'ala. Pengaturannya, tadi ilmunya itu nggak nyampe gitu. Kan dia punya kebijakan. Coba bayangkan, pengaturan Allah Ta'ala kepada seorang Siti Maryam adalah masa kecilnya, wah smooth, di, seleha, orang semua memujanya, banyak banyak karomahnya. Makanan tiba-tiba ada di mihrab. Wah, pokoknya everybody udah memuja. Bahkan sampai sekarang masih ada, sampai ada yang menuhankannya gitu ya. Saking holy gitu. And then dibikin cara Allah menyempurnakan nikmatnya agar dia menjadi kalimahnya, cerminnya bagi Allah Ta'ala adalah dibikin punya anak tanpa ada hubungan dengan lelaki manapun. Gak masuk akal. Itu tadi, setetes ilmu ingin coba memahami sesamudra. Wah, kalau kita hidup di masa itu, apakah kita jadi orang yang beriman kepada apa yang terjadi atau ikut-ikutan mengutuk seorang Maryam? Allahu alam. Itu. Nah, jadi pengaturannya berupa nikmat kan tidak terjangkau sebenarnya. Karena tadi setetes dibanding satu samudra. Jauh. Oleh karena itu, agama ini dilabel dengan udah surrender, berserah diri. Udah pokoknya percaya aja. Berserah diri. Nanti lama-kelamaan akan paham. Selama lama-kelamaan pemahaman itu akan tumbuh. Lama-kelamaan, oh gitu ya. Jadi itu takwa. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan tanda orang bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada bil ghaib, bersama kegaiban. Tidak hanya kepada itu, kalau kepada kan seperti ada jarak ya. Orang yang mengimani kegaiban. Jadi kegaiban yang menyelimuti, menyelubungi kehidupannya itu dia imani sebagai ini dari Allah. Aku gak paham kenapa ini terjadi. Pokoknya aku terima ya Allah. Takdir. Ya. Nah itu hal-hal yang besar yang menerima takdir. Karena em, ada hadisnya nih. Ini supaya menguatkan kita ya. Hmm, tentang menerima takdirnya. Jadi Allah Ta'ala tuh tahu hambanya tidak paham. Ya, dia dengan Ar-Rahman, dengan pelan-pelan, dan dengan Asma Al-Latif, pelan-pelan diajari. Hambanya yang masih banyak mengeluh, yang apa namanya berburuk sangka, tahu dia tahu.
Walaupun sholat tapi hatinya nggak sholat sebenarnya, dia tahu. Dia tahu. Walaupun kita bilang Allahu Akbar dalam sholat berkali-kali ya, tapi bahwa di dalam hati kita ada hal-hal yang masih mendominasi dan lebih besar pengaruhnya, lebih besar ditakuti dari Allah, dia tahu. Kita mungkin lebih takut kehilangan pekerjaan dibanding kehilangan Allah. Karena pekerjaan itu real bagi dia di depan matanya. Kalau aku nggak punya kerjaan, gimana bisa bayar rumah? Gimana bisa ini itu ya? Ditakuti. Allah, ya nantilah gitu. Jadi kehidupan akan benar-benar menampakkan sebenarnya kondisi kita, ya, kondisi kita dari waktu ke waktu. Hati kita akan merespon karena kehidupan akan selalu fluktuatif. Dia akan selalu mengalir. Kadang diberi, kadang diambil, kadang dilapangkan hidup itu, kadang disempitkan. Kadang sehat, badan dibikin semangat, kadang dibikin loyo, lesu, sakit bahkan. Kadang hati itu dibikin happy, lapang, kadang tuh kayak kayak sendu gitu ya. Itu yang dalam itu ayat yang membuat Rasulullah SAW menangis. Kita buka ayatnya ya. Surat Ali Imran yang suatu saat Rasulullah SAW terlambat gitu kan, para sahabat sholat subuh kan menunggu, ini kenapa kok biasanya Rasulullah nggak pernah terlambat seperti ini ya, ternyata ketika Bilal menjemput beliau sedang menangis terseduh-seduh gitu. Nah, 190 191 Ali Imran, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 90. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan as-samawati, langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian al-lail, malam dan siang, di situ terdapat ayat ayat-ayat cinta itu sebenarnya. Tapi yang bisa paham hanya ulil albab, orang-orang yang punya akal. Tadi itu karena kita menjangkau setetes tadi itu ya. Akal bisa memahami ilmunya. Ayat-ayat itu bagian dari ilmunya. Menarik sahabat-sahabat, ini dibuka dengan inna fi khalqis sama. Jadi dalam penciptaan as-sama, jadi langit disebut dulu dan kemudian bumi. Memang penciptaan jiwa manusia itu kan mendahului penciptaan jasadnya. Itu yang tidak dilihat oleh iblis. Makanya dia klaimnya, aku kan tercipta dari api, sedangkan dia dari tanah. Yang dia lihat Adam sebagai jasad. Yang dia tidak tahu, jiwanya Adam alaihissalam diciptakan 40.000 tahun sebelum jasadnya ada. Dan jiwa kita sebagai Bani Adam itu dari cahaya. Karenanya makanan jiwa itu tidak dari unsur-unsur bumi. Sama seperti dua malaikat yang datang kepada Ibrahim alaihissalam disuguhi itu. Disuguhi anak sapi bakar. Nggak dimakan, bukan makanannya. Makanan jiwa kita itu cahaya, ilmu, kebaikan, berserah dirian, hal-hal yang berupa cahaya tuh dimakan tuh. Kalau kita sabar ngadepin sesuatu, jiwa makan. Gerasa gerusu, jiwa merana. Seharian nggak makan karena kita mikirinnya dunia terus gitu ya. Sholatnya pun, nauzubillah min dzalik, dikatakan ada orang yang sholat malah bertambah jauh dari Allah Ta'ala. Karena Allah sumber cahaya, ketika kita bertambah jauh, jadi ada orang yang sholat hanya meraup kegelapan. Nauzubillah min dzalik. Sementara ini kan permainannya itu minaz zulumati ilan nur. Kita harus selalu bergerak mendekati cahaya. Itu sumber kebahagiaan kita. Jadi kalau hati merasa kok nggak enak ya ngadepin ini, ya ada suatu fenomena,
Kemudian kita dibikin gusar hati, eh, kusam gitu ya rasanya. Gimana itu sedang zulum, ada kegelapan di dalam diri jelas. Makanya kuncinya istighfar banyak-banyak. Itu obat hati itu, istighfar, taubat, astagfirullah, astagfirullah. Banyak ribuan kali terus sambil nangis. Nanti lama-lama kerasa tuh kayak ada tirai ya diangkat. Kayak lapang ya gitu. 15 menit istighfar aja udah kerasa tuh. Istighfar, astagfirullah, diem aja, astagfirullah, ini apa gitu ya. Tapi jarang orang yang tahan gitu untuk itu. Karena tidak yakin. Rasulullah mengatakan begitu kalau buka rezeki dengan istighfar. Dan rezeki itu tuh bukan hanya duit ya. Ketenangan itu rezeki. Bahkan itu jauh. Hal-hal yang imateri itu jauh lebih berharga karena nggak bisa dibeli. Nggak bisa order online gitu ya. It's done. Nah, jadi sahabat-sahabat, perjalanan ini akan selalu menguji kita. Akan selalu membakar. Dan itu alhamdulillah bagian dari rahmatnya. Kalau kayak gitu, kita hidup dalam waham hidupku baik-baik saja. Padahal enggak. Begitu meninggal, wah kondisi hati kita berantakan. Dan kita tidak siap. Jadi kematian adalah sebuah batu ujian bagi kita untuk siap nggak? Apakah kita orientasi kehidupan kita sudah benar? Itu diukur dari situ. Jadi kita nih sehari-hari sibuk ini itu tuh untuk apa sebenarnya gitu. Ya. Nah, nanti akan diuji lagi di sana. Nah, baik karena tadi sudah ada hints ya dalam 2 minggu ini banyak pasti pelajaran dari Allah Ta'ala, sang pemilik samudra ilmu, ya. Nah, tentu akan baik buat kita untuk belajar dari satu sama lain ya. Karena seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Cermin tuh kita tuh ya butuh cermin untuk melihat wajah kita, benar nggak? Benar nggak? Coba mata ini, saking deketnya nggak bisa ngelihat. Itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tuh deket, lebih dekat dari urat nadi. Saking deketnya nggak kelihatan. Masuk akal? Mata kita itu nempel di wajah. Demikian dekat, udah bersama. Karena tidak kelihatan, wajah kita tuh kita hanya bisa melihat wajah lewat cermin. Bener nggak nih? Saya bisa melihat atau matanya dikeluarin atau lewat telepon ya. Tapi butuh cermin. Ya, ya gitu. Jadi baik, mari kita memanfaatkan forum ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita pemahaman yang baik. Kita buka sharing session ya. Mbak Dina, silakan. Tadi katanya mau share. Mbak Dina udah ada nih di sini nggak? Tadi kelempar nih kayaknya. Ada. Silakan. Langsung di unmute. Yang lain kalau mau share lewat chat juga bisa. Atau mau unmute setelah ini silakan. Ya. Apa yang Allah ajarkan dalam 2 minggu terakhir? Kita kan nggak ketemu 2 minggu nih ya. How's life been treating you? Apa pelajarannya? Barangkali kita bisa elaborasi di sini, ada pengetahuan baru yang bisa, layer baru yang bisa terungkap terhadap nikmat Tuhanmu, maka sebarkanlah gitu. Siapa tahu Allah bukakan pemahaman yang lebih dalam. Walau alam. Silakan sahabat-sahabat, langsung di unmute. Ya, Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, eh, rasanya terlalu banyak. Saya mau bercerita yang mana ya, karena day by day itu semuanya penuh dengan pelajaran dan intinya yang paling ini adalah apa yang kamu anggap baik itu belum tentu baik, apa yang kamu anggap buruk itu belum tentu buruk bagimu. Itu benar-benar Hmm.
yang sangat dari mulai urusan anak, yang Oh, kemudian, bunyi itu ya eee ayat itu. banget itu Teh. Jadi bener Oh, Masya Allah. pada saat kita menerima kayak hantaman awal itu kan, bagaimana kita menerima itu, alhamdulillah dengan ikut, eee, ngaji suluk ini jadi, oke ini jadi kalau kalau kita pikir secara secara ya itu tadi emang memang benar harus sangat berpikir bahwa ilmunya kita itu taunya apa sih? Cuman mau mikir Benar. mau mikir, eee eee, apa aja gitu saya kok, mau menentukan apa gitu, ya Allah untuk menentukan ini aja itu kita nggak tahu ya gitu. Hmm. Itu udah ilmunya dan kemudian, jadi memang, oke aku ikutin, ya Allah aku ikutin dan baru setelah di belakangnya kita baru, "Oh ini toh maksudnya." Dia kasih. Jadi dalam berapa minggu terakhir ya, 2 minggu, mundur lagi juga itu, jadi dari urusan, eee, anak yang tampaknya Allah kasih sesuatu yang kan aku Hmm. memang jago makar gitu ya, kata Gusti Allah, "Aku jago Ah. menipumu," gitu. Kamu aku yang paling pandai dalam nah itu Ya. yang ditunjukkan. Jadi, dan kemudian pertolongannya itu dari arah yang tidak disangka-sangka, Nah, itu tanda dari takwa arah itu. yang Nah, tidak disangka-sangka dan kemudian, "Oh oke aku ikutin aja, aku hmm. ikutin aku ikutin," dan sudah saya itu kan dulu jago jago ngatur lah, maksudnya sok ngatur, semuanya diatur. Ya, ya, ya. Aduh itu, urusan anak diatur, ini diatur, udah pokoknya sok semuanya lah gitu. Nah itu udah benar-benar yang, kalau di lagunya Kang Panji itu dan dipretelin satu persatu kecintaannya itu dan Dengan dilepaskan satu pemahaman kita yang persatu setetes dengan tadi ya, iya, dengan pengaturan betul. ini kamu akan baik gitu. Ini Kamu kamu akan, akan baik hmm, gitu ya. hmm, Jadi hmm, waktu itu anak saya kondisi sakit yang sangat yang kondisi akut ya. Dan waktu itu saya, sudah oke ya Allah ini, saya akan, jalani dengan bahagia, dengan, apa namanya, sukacita di balik nah tapi ada satu kejadian yang membuat, eee, beberapa teman itu tahu gitu. Saya nggak bisa sebutkan detailnya ya, tapi kemudian, eee, ini sama Kang Panji Sakti, Mbak Tessa. Jadi hmm, hmm, dan, kemudian, saya musti datang ke Surabaya ini, Bu. Oh, hmm. saya tanya Dina, padahal saya udah lama nggak pernah chat, Kang Panji itu udah lebih dari setahunan itu kita nggak pernah chat yang intens gitu ya. Sebelumnya kan, membicarakan puisi, membicarakan gitu. Nah, Eee, ini enggak, saya hanya mau melukis bareng aja sama, sama sanak saya gitu. Oh oke, terus aku tanya ke Dina, "Bun, ini gimana ya Bun?" Aku mikir, "Emang bisa?" Gitu ya, maksudnya, "Emang bisa? Ini anak saya ini kan sudah shopping, dokter sana sini, shopping psikolog sana sini," gitu ya. Tapi untungnya terus Dina itu bilang, "Kayaknya Kang Panji tahu." Oke kalau kampanye, anu ya, bisa ya datang ke Surabaya. Jadi kayak yang di luar, eee kendali saya gitu, Hmm, tiba-tiba hmm. didatangkan dan Ya, tiba-tiba dan kemudian itu menjadi satu satu rentetan dan kemudian, oh ternyata penyembuhannya dari situ. Eee, dan ya Allah dan sampai sekarang itu saya kalau mengingat-ingat kembali itu ya dan, eee hmm. itu benar-benar nangisnya itu, ya Allah kok itu indah banget ya. Jadi skenarionya dia itu benar-benar kita nggak bisa predik gitu, eee, Ya, lu yang suka ngatur-ngatur ya atau apa sih lu gitu. Terus ya Allah tuh ya, kayak ya. seperti itu. Dan minggu terakhir saya itu dibuat sakit sayanya sayanya, Hmm, saya itu dibuat
sakit yang lemes sampai saya itu nggak pernah sakit sampai muntah dan Oh, kebetulan pasien-pasien saya repot banget ini pokoknya ya. Nggak bisa iya praktek. sehari itu saya nggak bisa praktek saya cuma ya Allah aku cuma pingin aku bisa sholat aku Masya bisa Allah. sholat Tepar aja ya tuh harian itu sehari itu dibikin. tepar ya Masya itu Allah. udah Tuh, itu tuh. udah tepar jadi kemudian gini jadi emang hidup lu itu hanya dari sholat ke sholat jadi coba apa Betul. yang kamu tahu makanan tuh nggak ada yang bisa masuk nggak ada yang bisa masuk Oh. Oh. nggak bisa Dan masuk selama ini kita take it for granted ya, aku sehat. iya Ya makan kayaknya tuh betul gampang gitu. kayaknya itu gampang ya No. Allah jadi merasakan Pemberian itu. itu pemberian nggak ada yang Hmm. bisa masuk jadi begitu Dibikin nggak muntah aja tuh udah pemberian. Iya, Ya, aduh, bener-bener. Ya Allah, dan itu bener kita kita tidak suka pernah nggak bisa. mencuri satu persatu. Bener, Ya Allah, bener. Oh, udahlah nggak bisa kita. itu Dan jika kau menyebut nikmat Tuhan nggak nggak mampu, mampu, nggak akan nggak mampu, nggak mampu, kehitung. itu nggak kehitung. Ya. Udah gitu kita mengeluhkan Hmm, satu dua biji nikmat itu satu ya, dua biji yang nikmat nggak itu. dapet. Iya, Jadi kita triliunan dan tak nggak terhingga berani, dapat. nggak berani. Astagfirullah. Jadi sekarang mau berdoa itu takut gitu, karena takut doa yang kita gini kayak anak kecil eh, apa namanya? Kamu pengen apa? eh Iya, 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 iya. pengen permen, pengen coklat, ya kamu nggak pengen rumah, kamu nggak pengen gitu, Nggak ada, akalnya nggak nggak nyampe, anak kecil nggak nggak ke nyampe, sana. nggak ke sana itu jadi udah ya Allah, engkau aja yang paling tahu buatku yang paling Dan lagi baik. pula anak 7 tahun dikasih mobil buat apa? Iya kan itu Ya jadi kan belum saatnya. iya benar-benar jadi mau minta apakah kan ada saya pernah dengar hadis apakah sakit ini atau sembuh ini yang harus aku syukuri gitu yang dimana Mm, yang aku mendekat denganmu paling dekat itu yang aku minta aja deh gitu benar, benar. karena Banyak, banyak benar betul dalam benar hadis. benar Karena nanti banyak ada yang banget malaikat itu. berkata itu hambamu kan berdoa terus kenapa nggak dikabulkan? Iya Saking iya saking iya. malaikatnya itu loh iba gitu kan terhadap si hamba ini mungkin bertahun-tahun doanya ya. Ya, Kata Allah kan jawaban apa yang kemudian membuat kita leleh? Ya tapi aku senang mendengarkan rintihannya. Nah loh, ya, ya, benar. Jadi terus gimana dong? Kalau kita benar-benar yang mau dicari senangnya Allah sebenarnya atau yang Allah dikasih ya yang pemberiannya dikasih aja. iya itu dia Nah itu jadi betul-betul ujian benar-benar pecinta itu loh. Benar-benar iya kita cari apa benar. sebenarnya? Dari apa sebenarnya gitu makan coba lu aku nggak kasih kamu makan itu sampai dari hari Kamis sampai hari Minggu itu aku Nggak bisa makan. nggak bisa makan sampai eh, Apa eh, mual terus itu mual keluar. karena aku takut kan maksudnya aku tahu ini kalau aku masukin ini pasti nanti muntah Hmm, hmm, nggak ini hmm. lagi oke jadi cuman oke satu 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 sendok telur oke cukup coba bayangin dan itu still alive still alive jadi sebenarnya yang kita makan ini apakah tidak sangat Berlebihan ya. berlebihan oh, nah, Ya, itu itulah. Itu benar-benar waham itu benar juga tadi ya. Kita oh, pikir, iya oh kalau makan tuh harus 3 kali kalau nggak makan sehari. tuh harus tiga iya Dan harus empat sehat lima sempurna. Lauknya begini-begini. iya Ya, benar seolah-olah kalau cuma benar makan sama sayuran, wah nggak akan cukup. padahal kan Misal, memang kalau mau mendekat lebih dekat lagi kan memang mengurangi makan memang kan ya benar, benar, benar. memang mengurangi makan jadi Iya. oh jadi Yang ada mengurangi keterikatan kita pada jasa keterikatan dia kan. iya Dibantu. Makanya saum dibantu membantu. jauh Untuk menimbulkan takwa kan. iya Takwa itu yang nanti wattaqullah wa yu'allimukumullah itu syarat diajarin Hmm. Allah tuh. iya Takwa. ya apa Tanda takwanya bener, kata Ibnu Arabi ya. Kalau bener nih kita takwanya. hmm, hmm. Kau akan memperoleh rezeki tak terduga. Ya udah bener tuh takwanya. Benar, benar, benar. Jadi kalau selama, oh tenang. Udah kalau masih ngandelin gaji bulanan, pemberian bulanan, ya kan ada yang diandel-andel lah. Belum. Iya, nah, Karena kita iya, masih kebayang, oh dari sini, dari sini. Ini mah iya, harus ada tasting ya, merasakan dalam hidup. Kalau nggak gini nggak akan dapat ilmu. Lebih cuil, ya gitu aja. Mungkin kurang dari setetes. iya, Di mana semua solusi tertutup kayaknya. iya, Minta ini itu nggak nggak dibales gitu ya.
Yang biasanya orang ini reply itu enggak reply gitu ya. Pintu-pintu ditutup semua. Biasanya orang ini menyambut, wah maaf ya nggak bisa. Nah, ditutup tuh. Ah, itu tuh hari Tuhan. Atau ketika semua medis bilang ini nggak bisa sembuh, ya diterima saja. Tapi kita udah ya Allah ya. Atau ketika dokter bilang wah ini berat kondisinya, Iya. ya, semua orang bilang pesimis. Ini susah, nggak bisa lagi. Itu kayak ditutup tuh. Tapi kan kemudian kita bilang ya Allah, kun fayakun kan kau maha kuasa. Dan kemudian ketika ya banyak kondisi lah kita banyak dalam sharing session ini ya ibu-ibu dalam biasanya keseharian masalah duit masalah masalah kasab masalah penghidupan itu yang sebenarnya menjadi dunia yang menghimpit kita ya kan gimana nih bayaran anak-anak nggak kebayang dari mana gitu ya terus tiba-tiba nah itu tuh tiba-tiba nah itu harus sekarang gini ya kita sekarang coba mesti ada setiap kita pasti kalau nggak masalah nggak tahu dari mana bayarnya nggak tahu dari mana solusinya ya kan Iya. masalah kehidupan yang sedang melingkupi kita saat ini Hmm. as we speak saat kita sedang ngomong pasti ada sesuatu yang sebenarnya nggak kebayang nih cara keluar dari situasi ini satu-satunya cara ya endure it nggak tahu bersabarlah sampai Allah memberikan keputusannya ya, dalam surat Al-Quran nanti dikatakan ada satu ayat yang dikutip di Fusus Hikam Fash Adam alaihissalam itu tentang bahwa segala sesuatu akan kembali kepadanya. Tapi ayat itu disertai dengan bahwa kita buka deh sama-sama suratnya. Ini ada dalam Fusus Hikam. Surat Oh, ke-11 ya, surat ke-11. Hud ayat 123. Ini tentang menghadapi Ayat bumi terakhir kita. ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Nah, milik Allah ini tadi nyambung dengan Ali Imran ya dan dalam pergantian apa siang dan malam itu dan milik Allah lah. Wah, ini udah claiming nih. Coba bayangin. Ini kalau kita sandingkan ayat ini karena ini firman Allah ya kata-katanya. Walillahi ghaibus sama. Jadi ghaib, pengetahuan yang ghaib, kegaiban yang meliputi as-samawat wal ard itu milik Allah. Nanti dalam kegaiban itu, kalau kita sambungkan dengan surat Ali Imran yang kita baca, inna fi khalqisam, dalam penciptaan langit dan bumi. Di situ ada ayat-ayat. Jadi antara ilmunya dan kegaiban itu berkelindan. Kemudian perhatikan ya flow-nya. Ini flow-nya, rasakan flow-nya. Karena Allah tuh berbicara begitu. Ada rahasia di dalam urutan dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Ta'ala berfirman, walillahi ghaibus samawati wal ard. Milik Allah. Kegaiban as-samawat. Jadi penciptaan langit dan penciptaan bumi. Semua takdir yang melingkupi. Nggak ngerti kita cara bacanya. Tapi percayalah ini milik Allah. Bukan datang dari malaikat, bukan dari nabi-nabi, bukan dari setan. Ini milik Allah. Jadi ada kepemilikan. Allah paling baik dalam mengatur, menata, dan menjaga miliknya. Karena ini miliknya ya. Jiwa kita miliknya. Jiwa anak-anak kita itu miliknya. Raga kita milik kehidupan kita itu miliknya. Sahabat-sahabat, ada nggak satu saja, satu atom saja dari kehidupan kita itu yang bukan milik Allah? Tolong sebutkan satu saja. Bukan milik kita. Hidup kita bukan milik kita. Masa depan kita yang kita gadang-gadang, kita rancang-rancang, takut kehilangan, bukan milik kita. Dan kita takut kehilangan, takut nggak cukup terhadap sesuatu yang bukan milik kita. Itu kayak tukang parkir yang, kan kalau tukang parkir nyantai aja. Orang parkir, yuk, 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 Prit. Orang itu pergi bawa mobilnya, kan nyantai, bener nggak? Dia tahu itu bukan mobilku, silahkan. Ada nggak orang tukang parkir yang tiba-tiba orang datang ngambil mobil, sebentar, nggak bisa.
terus ngeklaim sebagai mobilnya kan orang jadi iki tukang parkir ya. Kita tuh cuma diamanai, dititipi kayak tukang parkir tadi. Dikasih badan, dikasih nanti ekstensi dari badan kita karena kita bertemu orang lain, punya anak-anak, ya sebagai perpanjangan dari diri kita. Itu pun bukan milik kita. Jadi patutkah kita takut akan sesuatu yang bukan milik kita? Takut kehilangan, takut. Sebenarnya nggak masuk akal gitu. Lawang bukan milik kita, mau diambil juga ya enggak apa-apa, lawang bukan milik kita. Tapi kita terlanjur tumbuh kecintaan, kemelekatan, ya kan? Nah, itu yang mesti dipangkas dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah, 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 illallah. La ilaha illallah. Nggak boleh ada yang mencengkeram hati kita selain Allah. Nggak boleh ada yang mendominasi hati kita selain Allah. Nggak boleh ada yang kita takuti selain Allah. Nggak boleh ada yang kita harapkan jauh lebih melebihi Allah itu. Makanya kalimat itu kalau orang meninggal sampai di ujung hayatnya itu yang mendengung di dalam hati masuk surga. Karena sudah terbentuk surga di dalam hati dengan kalimat itu. Dia tidak terikat. Kan keterikatan itu yang bikin kita masuk neraka. Menjadikan hidup di dunia ini jadi neraka gara-gara banyak keterikatan, kemelekatan kepada sesuatu yang nggak hak. Sementara takdir berjalan sudah begitu, kemudian tercabut ya kan? Kita masih pengen di sini, takdir bawa ke sana. Wah itu kesengsaraan itu dari situ. Kita nggak mengalir, nggak dalam siratul mustaqimnya, sengsara. Ya. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul umur. Dan kepadanya lah segala urusan umur. Yurja'ul amar di sini adalah dikatakan sebagai perkara kalimat Tuhan. Umur kita itu umur dari amr. Maka ini ya, nah ini hal yang bisa menegakkan fa'budu. Sembahlah dia. Ibnu Abbas mengatakan tentang apa sih? Iya kena budu, iya kena stand. Persembahan tuh bukan sekedar kita cungkelik cungkedang gitu ya, sujud, tapi mengenali dia. Itu penyembahan yang hakiki. Orang itu memuja seseorang, demikian makin mengenal seseorang, makin mengenal Allah, makin mencintainya. Inevitable, dia maha indah. Nah, kuncinya sembahlah dia, jadi kenali dia. Makanya penting belajar terus ilmunya. Hadis, Al-Quran itu yang menghidupkan hati ya. Quran itu utama. Hadis itu kan mengikuti Quran. Rasulullah SAW kan Quran yang berjalan. Jadi hadis itu perkataan, perbuatannya itu Quran sebenarnya. Sembahlah dia. Ini kunci kehidupannya untuk menghadapi siang dan malamnya kehidupan tadi. Sembahlah dia, fa'budu, wa tawakkal alaihi. Tawakal. Tawakal itu sahabat pilar takwa. Udah sender, udah 100% sama Allah. Jangan 99,9%, 100%. Allah, aku percaya. Pasti ada kebaikan di sini. Sekarang aku nggak ngerti, tapi aku terima dulu. Ya Allah, aku percaya kepadamu. Aku percaya kau bisa. Aku percaya engkau mampu. Aku percaya Allah. Kalau sang hamba sudah gitu, diraih. Allah tuh zat yang begitu. Sekarang kenapa dia nggak meraih? Karena dia tahu kita masih setengah-setengah. Yang kaki yang satu ke sana, satu ke sini. Nanti lama-lama si kapalnya berjauhan, kecemplung sendiri. Jadi banyak tragedi dalam kehidupan, ya permasalahan karena kita tawakalnya setengah-setengah sih sama Allah Ta'ala. Mengaku muslim tapi tidak berserah diri. Mengaku mukmin tapi tidak ada cahaya di dalam hatinya gitu. Jadi nah ini, belajar terus, nah, istighfar yang banyak. Jadi gimana tuh istighfar? Istiqomah dalam istighfar, istighfar. Nanti lama-lama diteteskan itu, dibukakan hijab hatinya. Kalimat ini kemudian ayat ini ditutup dengan wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malu. Dan Allah tidak lengah terhadap apa-apa yang kamu amalkan, yang kamu kerjakan. Dia tahu. I know you try hard, kata Allah Ta'ala. Aku tahu kamu tuh berusaha, aku tahu. So,
Jangan berhenti. Dia tahu. Dia tahu pergulatan hati kita. Dia tahu ragu-ragunya kita, tapi pengen balik lagi. Dia tahu terjeblosnya kita di mana. Dia tahu, sama-sama dia tahu. Dia tahu. Jangan bawa beban kehidupan sendiri, nggak akan bisa. Serahkan lagi sama Allah Ta'ala. Ingat, kepadanya lah segala urusan dikembalikan. Ini titik mengembalikan ini tuh yang penting. Karena ini bukan milik kita. Anak kita bukan milik kita. Jangan engkau dibuat susah oleh anakmu. Gitu Al-Quran bilang berkali-kali gitu. Kenapa sok susah amat? Oh, bukan milikmu kok dipikirin banget. Ya enggak? Oh, kenapa? Iya, iya ya. Kayak itu kita bertanggung jawab banget. Oke, bagus tanggung jawab. Tapi nggak usah clingy gitu. Tidak mempertuhankan diri sendiri sebagai seolah-olah kalau mama tidak turun tangan kau akan kayak gitu kan. Nah, udah. Let it go. Ya, beban-beban yang tidak perlu itu udah. Gitu Mbak Dini ya. Kita belajar dari anak-anak kita belajar dari dibikin mual 3 hari. Oh, Insya Allah. Kita nggak Dan pernah bersyukur ya hari ini. Terima kasih bisa makan bakso, dan nggak mual. dikasih hadiah lagi itu. Jadi Mm-mm. beberapa hari yang lalu. Jadi ketika eh, menghadapi menghadapi eh, eh, masalah itu, terus kemudian ada yang ini, oke kalau ibu mau bantu anaknya, anu ya kalau bisa setiap hari 100 ayat Al-Quran gitu. Terus terang Itu ya, hadis terus terang dari hadis itu. gitu ya. Dan terus terang itu, ya Allah saya itu emang bener-bener gak ini. Jadi itu jarang gitu. Maksudnya membaca gitu ya. Tapi karena oh ini kok saya gini, kok perintahnya bukan bersedekahlah, bukan ini, tapi kok bacalah 100 ah. Terus itu mulai berapa ya? Mulai puasaan kemarin itu. Terus akhirnya saya istiqomah, loh kok bisa ya Allah, kok buka 100 dan kemarin itu saya bilang, duh ya Allah, aku kok sudah di jus 30 nangis aku dan Masya Allah, hafal Alhamdulillah. itu, Masya Allah itu ya mungkin di sini banyak yang berhatam berkali-kali, tapi bagi saya itu something yang Iya, sambil baca yang artinya, sambil sambil baca ya, direnungkan. jadi Ya. saya benar-benar jadi oh berkali-kali Allah itu bilang eh apa namanya ya itu tadi apa yang kamu anggap buruk itu eh, belum tentu buruk akan sama baik Hmm. Hmm. dan penciptaan itu tadi gitu ya cuman mungkin Ya. jadi sekali lagi gitu terus tapi artinya begini dimulainya bahwa 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 kita eh, kan katanya siapa yang tidak suci tidak tidak akan diperkenankan untuk membuka Al-Quran itu gitu kan Iya, ada tidak akan menyentuhnya tidak kecuali akan menyentuhnya mutahharun. Ya. kecuali ya Hmm. itu terus kemudian ya Allah itu terus kan awalnya itu bukan bukan oh bukan dalam kondisi yang baik-baik saja gitu ya yang dalam pandangan dohir kita yang dulu dalam paham kita oh kalau baik semuanya itu akan nanti akan bisa baca Al-Quran itu enggak ini justru dikasih yang yang dalam tanda kutip menyakitkan jadi itu tadi Hmm. jadi yang paling baik itu karena ilmunya kita itu benar-benar nggak nyampe itu Nah, jadi iya. benar-benar Iya. skenario wis to manut to Eh, aku iki Iya, ya skenario sana gitu manut lah gitu aja, udah gitu. Nanti manut keliat, aja skenario nya itu aku yang bikin ya nanti kalau kitanya ngatur-ngatur sendiri pusing itu sudah pusing, pernah ya. sudah jadi banyak oh ya udah kalau gini oh ya sudah ya Allah engkau yang ngatur udah engkau aja ya gitu yang Ya. yang ngatur mau bahkan dalam urusan-urusan yang kelihatannya kayak oh oke ini hari misalnya hari Jumat aku mau baca itu baca itu gitu ya terus Tuhan bilang enggak ya kamu sekarang mesti datang ke rumah sakit bantu itu Nah, ah, itu juga. Itu harus work with the flow itu, work with the flow, benar-benar. Itu oh kunci. bener itu ya jadi Kadang-kadang kan kita kekeh, aku pengen 1 hari aku 1 jus pengen ya. satu hari Heeh. iya Di hari ini, Allah kata Allah itu bantu tetangga atau bantu bantu ibu ya kebetulan. iya benar ini Terus kita bantu pengen kekeh baca Quran, itu baca Qurannya bisa jadi nggak jadi amal soleh nggak itu. jadi amal soleh ya itu ya Ya, karena benar-benar yang Allah, amal soleh itu kan amal Allah yang amal terhubung sama Allah. itu Yang ya Allah inginkan
dari waktu ke Heeh, waktu. heeh, heeh, heeh. Pulang pengennya nganterin, memang lagi berusukan, emang macet, males sih, pengennya di rumah ya, kayak hawa nafsu, Heeh. namanya syahwat spiritual. Iya betul. Tenang, Sangat baca Quran. spiritual Tapi gitu. bisa jadi hawa nafsu, Bisa syahwat. jadi bener, oke. Halus ya. Jadi kamu bener halus banget. Oh, Ah. jadi sekarang kamu kamu bantu. Jadi kemarin tuh bener-bener yang udah pagi ada operasi, disambung lagi. Terus dia cepet datang dokter. Ya Allah, oke. Ya, ya Allah mudahkan ya, mudahkan, Loh, mudahkan katanya mau untuk manut, kata Allah kan berjalan. gitu. Gitu. Sih, Oke, katanya mau manut. Sore masih disambung lagi teh, disambung lagi. Terus, Dok, ini ada situ 31 minggu. Oke, alhamdulillah. Padahal ya badannya itu. Itu berserah diri, berserah berserah diri. diri gitu. Jadi Mm, berserah diri. mm. Oke, jadi ayat-ayatnya ini hari Makanya ini penting ada di awal hari ya. isinya. Ya Iya, Allah, ya, ya. benar. Jangan kau tinggalkan aku, walaupun Aku jangan dia walaupun lepasin. benar. Dengan begitu kita udah dijawab kabul dari awal. Apapun yang terjadi hari ini, pokoknya Mhm. darimu, aku akan Iya, terima. iya. Nah di sore hari, oh iya dari awal kan udah begitu. Oh Dari berarti ini dari begitu. Allah. Iya, Ah indah, ah, udah terima aja. Ya iya. kita tidak mendikte bentuk ibadah seperti Bentuk apa. ibadah benar, Kadang benar. berbeda-beda. Iya, Ya benar. kadang kita disimpan. Nah makanya gitu dalam Al-Hikam tuh Ibnu Athaillah. Ketika orang sedang dihadapkan ke dunia, terus dia pengen pengen di sejadahnya gitu lah ya. Iya, iya. Nah, Ha. itu tanda kebodohannya. Jadi Gitu ya. kalau kadang kita lagi di sejadah mikir dunia. Nah, itu juga nggak Nggak benar gitu nggak ya. benar. Kalau lagi ya ditutup dunianya, oh berarti ini saatnya aku berzikir banyak-banyak. Iya, Udah, iya, berhenti iya. Ha. mikirin. Kalau lagi di kantor ya kantor gitu lagi. Nah, Ha. itu tidak mudah. Takwa halus sekali. Ha. Makanya ini sebenarnya sebenarnya ya dari setiap aliran kehidupan tuh selalu dia tuh meluncurkan tangannya. Ayo, Nah, mau ayo, pegangan ayo. sama aku nggak? Mau Iya, aku pegangin nggak? Atau mau sendiri iya, aja? Wes iya, jatuh iya, ya, iya, jatuh iya, tanggung sendiri ya. Aku mau megangin nih sebenarnya. iya, Enggak, aku iya. pegang sendiri, nyetir sendiri, Ha. tabrak taunya, Iya, ya kan? ha. Pengen disetirin ya Allah silakan, monggo. Aku Iya, tak duduk siap. aja di sini, monggo. Sit back and enjoy the ride. Udah gitu aja, ya. Ya, makasih ya. Alhamdulillah, makasih Mbak Alhamdulillah. Dini. Ya begitu sahabat-sahabat, kehidupan akan jadi guru kita semuanya untuk mengenal Allah, ya. Dia belajar. Jadi segala urusan kembali kepadanya. Kita itu nggak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Tapi kesadaran itu harus terus-menerus ya. Terus-menerus ya. Kan kita kalau berdoa innalillahi wa inna ilaihi rajiun kenceng banget. Tapi itu kalimat tuh ada di Al-Quran tuh kan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bener nggak ini aku tuh sadar bahwa semua akan kembali kepadanya. Arti kembali kepadanya dia yang punya itu sebenarnya. Kan sesuatu itu akan kembali kepada sang punya. Asal dari masa. Jadi artinya coba ada nggak hal yang kita pegang tuh yang abadi? Semua akan berakhir kok. Coba apa? Mau dipegang apa? Umur berakhir, kesehatan berakhir, kecantikan pudar, hmm? Duit hilang dalam hitungan menit, bisa detik bahkan. Fana dunia ini hancur semua. Kiamat kubro hancur semua, hanya tinggal dia nanti. Terus yang kita bawa ke sana, ya, ini kan kemudian khazanah agama nih, makanya kita penting belajar agama. Oke, ketika semua hancur, kiamat besar, kata Rasulullah SAW, umatku akan dibangkitkan dalam itu tadi 8 rupa. Ini umat Rasulullah ya, berarti sholat. Kalau disebut umatku itu berarti Muslim. Itu pun ketika dibangkitkan. Jadi keadaan kita dibangkitkan di yaumil ba'ats nanti sesuai dengan kondisi kita terakhir. Bagaimana kita menjalani hidup dunia ini. Dalamnya gelap ya di sana mewujud kegelapan. Dalamnya marah mewujud jadi binatang buas. Jadi hidup tuh udah ya, Allah tuh sudah atur. Dia maha tahu penyakit hati kita. Kita yang nggak tahu. Dia tahu penyakit hati kamu tuh gini-gini nih. Aku aturin obatnya dalam takdir hidup. Tapi itu nggak akan kebaca kalau kita nggak baca Quran. Jadi kayak tadi ya 1 2 ayat, tapi kita coba pahami, oh ayatannya gini, penciptaannya, oh ada yang sedang, oh diliputi kegaiban. Jadi kalau aku nggak paham, itu nggak apa-apa. Memang penciptaannya dalam kegaiban, dalam kegelapan. Gaib itu gelap dalam arti nanti dia yang hanya dalam kegelapan cahaya menjadi teridentifikasi sahabat-sahabat.
Kalau terang semua, bener nggak Mbak ini? Kalau anak bayi tuh ya baru lahir, dia di dalam rahim kan gelap. Kan nggak boleh tuh anak baru lahir terus cek di cahaya terlalu terang buta. Kalau kita lahir dalam sebuah cahaya yang absolut, buta kita karena nggak bisa bedain mana cahaya. Itulah fungsinya kita di alam kegelapan, di alam mulk ini memang alam yang terjauh darinya. This is the twilight zone. Kegelapan mulai mewujud. Di antara kegelapan itu ya tadi, ya yang 120 hari udah dikadar sebenarnya. Kamu akan ngalamin kebaikan, akan kebahagiaan, juga mengalami kesedihan dalam hidup. Itu sesuatu kegelapan yang menyelubungi kamu. Nggak apa-apa, terima. Kadang kita nggak pernah tahu nikmatnya tadi ya, nggak mual kalau kita nggak pernah dikasih mual. Nikmatnya nelen ya, dan menghabiskan satu piring ya. Karena kalau mual boro-boro satu ini juga udah tadi ya Mbak Dini bilang takut muntah. Tapi kan itu kesadaran dan kebersyukuran, enak ya. Harus baru bisa terucap begitu udah ngerasain mual yang luar biasa. Oh, jadi kalau itu. Jadi inilah the art of tasting, suluk itu dirasa-rasa. Dalam berjalan kepada Allah mau dirasa semua yang terbaik. Sadari sahabat-sahabat, semua datang dari Allah. Kalau Allah yang memberi, dan nggak mungkin nggak ada yang lain yang memberi. Dia itu selalu memberi yang terbaik. Tapi ya itu tadi, setetes ilmu mau mencoba memahami sesamudra itu yang susah. Kan kita pontang-panting melihat di mana kebaikannya ini ya Allah. Sementara seluruh masyarakat dunia mungkin mencibir dia dan menganggap hidupmu tidak sukses. Masa, oke, hidupnya kasihan banget, prihatin gitu. Pakai label-label gitu kan. Oh, hidupku prihatin. Aku kurang keren dibanding yang lain. Aku kurang sukses. Nah, kayak gitu-gitu tuh bikin kita jadi nggak bersyukur. Padahal kita hidup dalam keberlimpahan. Nah, ihdinas syiratal mustaqim, sama-sama sholat itu kita meminta jalan kebersyukuran. Meminta dibimbing supaya hati kita tuh melihat yang berlimpah. Yang berlimpah kita come on. Hidup tuh berlimpah tuh benar-benar. So celebrate that. Rayakan kehidupan. Nafas demi nafas. Detak jantung ke detak jantung yang lain dengan sebuah kebersyukuran. Oh ya nggak apa-apa rumah segitu. Biarin yang penting ini rumah, ini dari Allah gitu dong. Oh, rumahnya kecil, nggak apa-apa. Ini dari Allah yang kita lihat karena dari Allah besar jadinya. Terserah orang mau lihat mencibir bukan urusanku. Ya, karena tidak ada yang bisa mengagungkan hidup kita kecuali kita sendiri. Lu kasihan Bu anaknya kok begitu. Dari Allah anakku. Nah dia ini pemberian Allah. Nggak apa-apa. Kok badanmu gini ya, kok kulitmu wis tambah. Nggak apa-apa. Ini pemberian Allah. Yang begini-begini aku lahir begini, hidung segini-gininya. Enggak usah. Makanya dalam Islam operasi kayak gitu yang tidak berdasarkan medis dilarang karena loh, kamu kok nggak nerima desainku, menganggap desain dalam pikiran kita lebih bagus gitu kan karena membandingkan punya referensi yang lain gitu kan. Wah kalau hidungku kayak gitu keren tuh kayaknya, wah kalau rumahku wah ganti ah. Nah gitu kan nggak lihat yang kita dapat hari ke hari itu perfect sebenarnya. Maka berjuanglah, kita sama-sama berjuang, tangkap, pahami di mana kesempurnaannya karena sungguh kita hidup dalam keberlimpahan. Mari kita syukuri kehidupan detik demi detiknya, langkah demi langkahnya. Dan siapa bersyukur akan terbuka jalan, kunci terbuka rezeki di 1 detik ke depan, 5 detik ke depan, 1 minggu. Bersyukur di detik ini, di hari ini, di bumi di mana kita pijak. Alhamdulillah, terima kasih ya. And keep doing that, ya. Demikian. Alhamdulillahirobbilalamin. Waktunya sudah habis. Semoga sahabat-sahabat bermanfaat ya. Bermanfaat kan nih kajian hari ini? Ini kok
banyak yang diam. Semoga dalam diamnya Oke. merasakan sesuatu ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Baik, mari kita sama-sama tutup dengan doa akhir majelis. Mohon berkahnya subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat melanjutkan perjalanan ya. Mari kita hidup dalam kebersyukuran. Siapa tahu masih ada usia minggu depan kita bisa berkumpul lagi dalam tadabbur Al-Qur'an. Saya pamit Amin ya rabbal dulu. alamin. Ya, terima kasih sahabat-sahabat Kasih silaturahminya. Teh Assalamualaikum Tesa. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya.